Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan mengadakan pembelajaran sekolah sahabat kita. Dan hari ini, judul sekolah sahabat kita adalah membahas tentang kematian Musa, di mana hamba Tuhan Pendeta Sam Sumampau akan memberikan garis besar ataupun materi pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Baik, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah, di mana pada siang hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan melalui pelajaran Suka Sahabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Sam Sumampau. Biar urapan dari sorga boleh menjadi bagiannya, agar pelajaran ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk pertumbuhan iman kami, sehingga kami lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan di sorga berkati masing-masing kami, berkati peralatan kami, biar semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini, melalui pelajaran Suka Sahabat kita, di mana kita sudah tiba di hari Selasa, yaitu tentang kematian Musa. Berkaitan dengan itu, bagi Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini melalui Facebook, nanti jika ada pertanyaan, boleh tulis di ruang komentar. Dan nanti narasumber kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini melalui Zoom meeting, nanti boleh tulis di ruang chat atau secara langsung, dan nanti narasumber kita juga akan memberikan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan yang masuk. Baik, sebelum kita mendengarkan uraian pelajaran Suka Sahabat kita pada saat ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ya, silakan Pendeta Sam Sumampau. Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada siang ini kembali kita bersyukur oleh karena kita boleh dapat mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat, secara khusus pelajaran hari Selasa tanggal 21 Desember dengan judul Kematian Musa. Terima kasih Pendeta James Hursina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melayani di ibadah ini, di acara ini. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu di pelajaran kita sebelumnya, pelajaran hari Minggu dengan pelajaran hari Senin, bagaimana orang sekelas sekaliber Musa, seorang hamba Tuhan yang setia, tetapi dia masih juga melakukan satu kesalahan, ya, melakukan dosa. Ya, kalau kita memperhatikan pelajaran kita sebelumnya hari Minggu dengan hari Senin, paling tidak apa yang saya dapat ada 3 hal yang dilakukan Musa sehingga akhirnya di dalam Bilangan 20 ayatnya yang ke-12, Tuhan tidak mengizinkan dia untuk melanjutkan
perjalanannya ke tanah perjanjian. Tuhan tidak mengizinkan dia untuk terus memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Kalau kita baca di dalam Bilangan 20 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi itulah yang dialami oleh hamba Tuhan Musa. Dan di dalam pelajaran kita dengan judul kematian Musa, tetapi sebelum Musa meninggal, ya, maka ada perintah yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 32 ayat 48 dan juga 49. Di situ dikatakan, pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko. Ini ada satu perintah. Maka di dalam Ulangan 34 ayatnya yang pertama, di situ dicatat, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Dan kalau kita membaca tulisan yang terinspirasi, Sejarah Para Nabi Alfa dan Omega jilidnya yang kedua halaman 72 di pelajaran sekolah sahabat kita itu di bagian sahabat petang dikatakan hamba Tuhan, Musa mengetahui bahwa ia harus mati seorang diri. Tidak seorang sahabat pun yang diizinkan untuk melayani dia pada jam-jam yang terakhir hidupnya itu. Jadi kita bisa melihat bahwa pada saat di mana ajal akan menjadi bagian daripada Musa. Kematian itu akan menjadi bagian Musa. Musa sendirian. Saudara bisa bayangkan. Begitu banyak umat yang Tuhan percayakan kepada dia. Ada juga Yosua yang menjadi tangan kanannya. Tetapi pada saat ajal akan menjadi bagian dia. Dia harus sendirian di puncak gunung Nebo itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat dia berada di atas puncak itu, maka hamba Tuhan di dalam buku yang sama, Sejarah Para Nabi, Alfa dan Omega jilid yang kedua, halaman berikutnya, halaman 73, saya hanya membaca sebagian besarnya saja, di pelajaran hari Selasa, dikatakan di dalam kesunyian itu, Musa telah mengulangi kembali hidupnya. Artinya dia mengingat kembali bagaimana hidupnya yang penuh dengan ujian dan kesukaran. Bagaimana dia mengingat dia meninggalkan kehormatan istana dan kerajaan Mesir. Bagaimana dia tinggalkan semua itu untuk bergabung dengan umat-umat Tuhan. Lalu dia mengingat bagaimana hadirat Allah hadir pada saat dia melihat belukar yang menyala. Dan dia mengingat panggilan Allah untuk memimpin bangsa Israel, untuk melepaskan bangsa Israel. Dan dia juga melihat bagaimana panjang sabar terhadap orang-orang Israel, termasuk terhadap Musa di tahun-tahun pengembaraan dan juga di tahun-tahun pemberontakan daripada bangsa Israel yang notabene-nya adalah umat pilihan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah di dalam Ulangan 34 yang menjadi pelajaran kita pada hari Selasa ini, kita melihat walaupun Musa mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, tapi Musa adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Maka di ayatnya yang keempat dari Ulangan 34, Tuhan mengatakan kepada Musa, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Jadi saudara-saudaraku, pada saat itu Allah mengizinkan Musa untuk melihat tanah perjanjian itu. Kalau kita baca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa bagian bawah, bisa jadi kita membaca ayat ini kita tergoda. Tergoda dalam pengertian tergoda dengan mengatakan seolah-olah ini Tuhan istilahnya ngeledek, ya. Tuhan menggoda Musa bahwa
kamu tidak bisa masuk, lihat saja. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya Ulangan 34, khususnya ayat yang keempat, ini memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Bagaimana Allah memandang Musa sebagai hambanya yang setia, walaupun memiliki cacat, walaupun memiliki kesalahan dan dosa, tapi dia telah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik kepada Musa. Allah menganggap Musa adalah hambanya yang spesial. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, bila mana kita membaca Alfa dan Omega jilid yang kedua, Sejarah Para Nabi, babnya yang ke-43, bab yang 43 bercerita tentang kematian Musa juga, sesuai dengan judul pelajaran kita hari Selasa. Sesungguhnya Musa begitu mendapatkan keistimewaan. Kalau di dalam Alkitab dikatakan di ayat 1, 2 sampai ayatnya yang keempat itu dikatakan Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, dan juga Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut di sebelah barat, yaitu samudra yang sangat luas, dan juga tanah Negeb dan lembah Yordan. Mungkin saya minta tolong kepada operator untuk menampilkan peta yang saya sudah kirim supaya bisa ada penekanan di situ bagaimana luar biasanya, spesialnya daripada Musa hamba Tuhan yang setia ini walaupun memiliki cacat. Mungkin ini yang bisa ditampilkan, ya kurang besar ya sepertinya. Saudara bisa perhatikan ada tanda merah itu yang di bawah Moab. Lalu ada tanda merah itu Bethlehem, ya Bethlehem. Lalu kalau kita perhatikan ada di atas itu ada Aser, ada Naftali, ada Manase. Lalu di bagian bawah sebelah barat itu ada Yafo, di situ ada Dan. Jadi inilah peta pembagian daripada ke-12 suku. Di bawah itu ada Simeon. Saudara-saudaraku, saya membaca literatur bahwa dari dataran Moab itu menuju ke Bethlehem saja, itu 2 titik merah itu kurang lebih jaraknya 80 km. Lalu saya membaca literatur juga, kalau dari dataran Moab itu, di mana Musa pada saat itu melihat, memandang tanah perjanjian itu, kalau sampai ke Naftali itu bisa 500 km. Jadi itulah sebabnya di dalam sekolah sahabat kita ini, penulis mengatakan, hamba Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa apa yang Tuhan nyatakan di dalam ayat yang keempat dari Ulangan 34 itu adalah pernyataan supranatural. Artinya sesungguhnya walaupun Musa pada saat itu sudah umur 120 tahun dan matanya masih normal dan juga dia masih kuat, tetapi sesungguhnya dengan mata manusia dia tidak bisa memandang itu semua. Jadi inilah satu keistimewaan. Tetapi yang saya mau tekankan saudara-saudaraku, kalau kita baca kembali di dalam buku Alfa dan Omega jilid 2, Sejarah Para Nabi, halaman 75 sampai halaman 79 sampai 80, di situ sesungguhnya tidak hanya apa yang kita bisa baca di dalam Alkitab, bahwa sepertinya Musa hanya melihat tanah Kanaan dari kejauhan, dan itu pun sebenarnya sudah satu yang sangat luar biasa. Tetapi yang luar biasa hamba Tuhan menulis sesuatu yang Tuhan inspirasikan. Bagaimana Musa diperlihatkan oleh Tuhan, oleh karena spesialnya Musa ini, istimewanya Musa ini. Bagaimana dia bisa melihat bangsa Israel ini akan memasuki tanah Kanaan, bagaimana mereka hidup di tanah Kanaan itu, bahkan diperlihatkan kemurtatan mereka, bahkan diperlihatkan bagaimana mereka dibawa ke Babel dan terus sampai di zaman Yesus. Diperlihatkan, bukan hanya sampai di situ saudara-saudara. Bahkan Musa juga diperlihat kedatangan Yesus yang pertama, dan bahkan kedatangan Yesus yang kedua, bahkan tanah perjanjian surgawi pun Tuhan perlihatkan kepada Musa di Gunung Nebo itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, walaupun kalau kita baca di bagian atas daripada sekolah sahabat kita ada pernyataan daripada penulis tentang Musa yang malang, Poor Moses dalam bahasa Inggris. Tetapi sesungguhnya kalau kita baca apa yang tertulis di dalam Alkitab,
apa yang tertulis di dalam tulisan yang terinspirasi. Sesungguhnya Musa adalah seorang hamba Tuhan yang spesial. Walaupun dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian Kanaan duniawi, dia hanya bisa melihat, tetapi dia sudah diberikan satu pengalaman rohani, supranatural yang begitu luar biasa. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana sebelum kematian Musa, Allah menyatakan kasih-Nya kepada Musa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Dan kita akan menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Elvira Dumais. Terima kasih Bu Elvira untuk pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih. Artinya ada perhatian. Demikian juga dengan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan tulis di ruang chat dan nanti narasumber kita akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook, boleh memberikan pertanyaan lewat ruang komentar dan nanti narasumber kita juga akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang kematian Musa. Dan tadi sudah dibahas dan ada pertanyaannya seperti ini, Pendeta Sumampau. Pastor Sumampau, apa yang kita bisa buat agar kesalahan demi kesalahan tidak terus terjadi dalam kehidupan kita? Ya, sama seperti apa yang sudah dilakukan Musa yang sudah kita pelajari ya, di hari Minggu dan di hari Senin. Ya, nah bagaimana supaya kesalahan demi kesalahan tidak terus terjadi dalam kehidupan kita. Silakan Pendeta Sumampau untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Elvira Dumais. Baik, terima kasih Ibu Dumais atas pertanyaannya. Jadi bagaimana supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau saya melihat dari apa yang tertulis di dalam tulisan-tulisan yang terinspirasi itu, Musa dia menyadari kesalahan-kesalahannya dia. Ya kalau kita baca di pelajaran hari Senin itu, kesalahan yang sangat fatal menurut saya adalah bagaimana dia tidak mempercayai kuasa Allah dan dia tidak menyatakan kuasa Allah itu atau kekudusan Allah itu di hadapan orang banyak, di hadapan umat-umat yang Tuhan sudah percaya dia. Tapi di dalam tulisan Roh buat itu, tulisan dan Musa introspeksi diri. Kan salah satu tempat terakhir di mana dia introspeksi adalah pada saat Tuhan itu menjadi satu tempat. Jadi bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita dalam tanda petik kita mempunyai tempat seperti Nebo di mana Musa dapat introspeksi? Dia tadi di dalam halaman 73 mengatakan di tengah-tengah kesendiriannya, dia mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi begitu juga dengan kita. Jadi ya kita harus, pertama itu memang harus sadar. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, bila mana kita mengaku dosa kita. Tetapi saya mau katakan, dan ini saya katakan berulang-ulang Pendeta Hursina, tidak mungkin kita mengaku dosa kita kalau kita tidak pernah menyadari, kalau kita tidak menyadari kita telah melakukan dosa itu. Tidak mungkin kita akan mengaku. Jadi kita harus menyadari dulu bahwa kita memang sudah berdosa. Dengan demikian kita dengan mudah mengaku. Dan dengan mengaku maka kita bisa introspeksi. Kita mencari tempat, cari waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan kita. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Mungkin ada yang ingin menambahkan berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Elvira yang sudah dijawab tadi oleh Pendeta Sumampau. Ada? Atau ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Ritongan. Makasih Pendeta. Ya. Kita sudah tahu bahwa Musa sudah begitu banyak berkorban ya. Sampai dia meninggalkan istana Fir'aun. Kemudian dia ikut mengembara dengan bangsa itu selama 40 tahun.
namun pada akhirnya dia tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari keadaan Musa ini dalam kehidupan kita? Kan karena tanah Kanaan itu kan digambarkan dalam perjalanan kita menuju ke surga. Nah, apakah pelajaran apa yang bisa kita petik dari keadaan Musa ini? Takutnya nanti kita nggak sampai juga ke tanah Kanaan yang seperti dijanjikan itu. Makasih Pendeta. Ya, silakan Pendeta Sumampau untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ritonga tadi. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Musa ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ritonga. Jadi pelajarannya ini secara khusus buat saya pribadi ya Pak Ritonga. Saya adalah hamba Tuhan, saya seorang pendeta. Ya, secara manusia saya melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam pelayanan ini. Tapi saya mau mengakui oleh karena saya sadar sebagai orang berdosa, saya juga pasti mempunyai kesalahan, saya juga pasti mempunyai keberdosaan. Ya mungkin di dalam dunia ini kita tidak masuk ke tanah perjanjian. Artinya begini, bisa jadi ada harapan-harapan kita sebagai seorang pendeta atau harapan-harapan kita sebagai umat Tuhan di dunia ini yang mungkin kita tidak dapat. Tetapi kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita ini adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Asal kita setia ya, asal kita setia. Kita adalah orang-orang spesial seperti Musa adalah orang spesial di mata Tuhan. Dengan demikian, pengharapan kita yang ada di dunia ini yang tidak kita dapat bisa rasakan, percaya kita akan menerima yang lebih daripada yang kita harapkan di dunia ini. Ingat, di pelajaran hari Selasa itu di bagian bawah, Tuhan telah melakukan sesuatu yang lebih baik yang disimpan untuk hambanya yang setia walaupun memiliki cacat ini. Jadi sekali lagi pelajarannya Pak Ritonga, bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita percaya kita adalah umat Tuhan yang setia, tapi kita juga harus mengakui kita adalah orang berdosa. Kalaupun ada harapan-harapan di dunia ini yang kita tidak bisa rasakan, ingat, ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ritonga, untuk pertanyaannya. Ada yang lain mungkin? Silakan. Ya, mungkin sambil berpikir begini, Pendeta Sumampau, ada pertanyaan begini. Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Bagaimana perjalanan bangsa Israel, bagaimana kehidupan Musa sendiri sebagai penulis. Di hari Selasa ini berbicara tentang kematian Musa. Setelah itu Musa mati. Ya, nah, peristiwa kematian Musa, lalu kebangkitan dan seterusnya, siapa yang menulis? Padahal sang penulis sendiri sudah mati. Ya, kira-kira siapa ini? Ada nggak referensi siapa penulis selanjutnya ketika Musa sudah mati? Silakan. Baik, saya mau jujur, saya belum sampai ke situ, jadi saya tidak akan bisa menjawab, tapi saya kalau boleh diizinkan untuk dapat belajar lebih dalam lagi. Karena saya tidak mau ibaratnya berandai-andai, jadi isapan jempol. Jadi mungkin Pendeta James Hursina bisa membantu saya, bukan membantu ya, menolong saya ya, menolong saya. Jadi saya mau jujur saja bahwa saya tidak bisa jawab itu. Ya mungkin Pendeta James Hursina. Silakan. Terima kasih Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Dicari dulu jawabannya ya. Ya, belajar dulu kita. jangan omong kosong katanya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan... Selamat siang Pak Pendeta. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu Iren. Kan kalau dilihat Musa itu kan seorang pemimpin ya. Kalau mungkin di saat ini kita seorang pendeta kali ya. Nah, apakah emosi Musa itu layak juga terjadi sama pendeta-pendeta zaman sekarang gitu? Ada pendeta yang bisa marah-marah kepada jemaatnya karena kesalahan jemaatnya gitu. Apakah bisa seperti itu? Baik. Pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Iren. Ini sebenarnya berkaitan dengan kemarin ya. Apa namanya pelajarannya, tapi tidak apa-apa karena ditanyakan kembali. Mungkin silakan Pendeta Sumampau. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, saya mau katakan siapa yang berbicara sekarang ini adalah seperti Musa. Dalam pengertian
Saya ini terus terang Ibu Iren ya. Mungkin kalau pendeta James Bursina nih dia yang luar biasa ini memang. Kalau saya agak apa ya? Kadang-kala saya marah juga. Saya terus terang saja. Kadang saya marah kepada jemaat, tetapi seperti pelajaran kemarin saya katakan sesungguhnya Musa sekalipun yang dianggap orang yang paling lemah lembut, ya, dia marah. Nah, di pelajaran sekolah sahabat kita ini di dalam bilangan 20 itu dia marah. Tapi sebelumnya ada juga dia marah. Tetapi kemarahan itu adalah kemarahan oleh karena kedegilan. Ya bukan kemarahan yang sifatnya kalau ibaratnya diusiklah, contoh kayak kita pendeta, diusiklah kita punya pelayanan, itu kita nggak perlu marah. Itu adalah sesuatu yang wajar, karena kita seorang hamba Tuhan. Tetapi kita perlu marah kepada jemaat yang Tuhan percayakan itu, tetapi mereka dalam tanda petik degil. Mereka sudah tahu itu salah, terus melakukan kesalahannya, kita sampaikan, itu perlu kita marah dalam tanda petik ya. Karena Tuhan Yesus pun dia seperti itu. Di dalam Markus pasal 3 ayat 5, Yesus marah pada saat orang Farisi Saduki itu menegur dia tentang menyembuhkan pada hari Sabat. Ya, itu karena kedegilan mereka. Jadi ada hal-hal. Jadi kalau saya kemarin katakan bahwa sekali lagi pelajaran kita hari Minggu secara khusus kesalahan ataupun dosa Musa yang pertama itu, walaupun memang ada aspek kemarahan di situ, tapi yang terpentingnya adalah marah. Kalau sampai melupakan kasih, kemurahan, dan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, penyertaan Tuhan, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau marah untuk kita tidak menyatakan kita tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah, ya itu suatu yang wajar. Kalau sampai kita tidak marah, dalam tanda petik ya, marah terhadap hal-hal itu, justru kita masa kita hamba Tuhan yang dipercayakan tidak menyatakan itu. Kita tenang-tenang saja, itu tidak boleh. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Terima kasih Ibu Iren. Terima kasih Pendeta Sumampau. Kita masih ada waktu sedikit. Kalau ada lagi satu pertanyaan mungkin terakhir berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, silakan. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau kita lihat kemarin penjelasan Pendeta Devi ya, saya melihat bahwa marah itu memiliki kelas. Ya. Marah adalah merupakan ekspresi dari diri seseorang terhadap sesuatu yang dilihat, yang dirasakan, atau yang diterima. Jadi marah umumnya menyatakan, biasanya itu menyatakan tidak setuju atau ketidaksetujuan. Nah, Yesus marah, menyatakan ketidaksetujuannya kalau tempat ibadah itu jadi dibuat seperti pasar. Nah, mari kita lihat marah kita. Nah, haruskah kita marah pada kondisi-kondisi tertentu? Nah, itu yang diterangkan oleh Pendeta Devi tadi, bagaimana mind control kita bisa digunakan pada saat itu. Karena marah itu perlu supaya mereka bisa mengerti. Nggak mungkin kita nggak marah kepada anak-anak. Maka diajari juga bagaimana memarahi anak-anak, bagaimana memarahi seseorang atau menegur seseorang. Jadi kalau boleh saya katakan itu namanya emosi. Emosi itu luas ya. Tertawa itu emosi, menangis itu emosi. Jadi emosi itu diekspresikan untuk menunjukkan sikap kepada satu kondisi. Jadi marah yang benar itu adalah marah di mana itu menjadi pembetul atau mungkin memperbaiki. Ya, yang seperti katakan Pendeta Sumampau tadi, kasih itu nggak boleh hilang. Kasih itu mendorong dia untuk menunjukkan ketidaksetujuan dengan cara marah, tapi orang itu tidak menjadi takut kepada kita dan akhirnya melihat kita seperti kayak melihat apa? Seram. Nah, itu dia. Itu mungkin barangkali untuk menambah saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Pendeta Hursina. Oh, silakan Pendeta Sumampau. Ya, ini yang tadi, yang pertanyaan dari siapa itu yang pendeta sebut tadi mengenai siapa yang menulis kisah selanjut dari Musa setelah kematiannya. Jadi kebetulan ada pendeta Ringo-Ringo yang menolong saya. Dia bicara, saya cari, saya punya catatan-catatan. Jadi saya baca di Alkitapedia, kitab ulangan. Sudah pasti kitab ulangan itu adalah yang menulis Musa. Tapi dibilang begini, Musa menyelesaikan penulisan kitab itu menjelang kematiannya, sekitar tahun
1405 sebelum Tarik Masehi. Artinya abad ke-15 sebelum Tarik Masehi. Lalu di bagian bawah catatan itu dikatakan begini. Kisah kematian Musa secara khusus pasal 34 sudah pasti ditambahkan sesegera sesudah peristiwa itu terjadi. Dan sangat mungkin katanya, sangat mungkin. Ini yang menulis Alkitabedia ini dokter-dokter nih. Kalau Pendeta Sumampau hanya esteller saja. Dia katakan sangat mungkin adalah Yosua sebagai penghargaan yang layak bagi Musa. Dia punya mentor, hamba Tuhan yang setia itu. Lalu soal kebangkitan pelajaran hari Rabu itu sebenarnya itu pelajaran di apa namanya yang berikutnya. Nanti kita bisa sesuai dengan ayat inti kita. Yudas ayatnya yang ke-9 juga menceritakan tentang bagaimana bertengkarnya Mikael ya penghulu malaikat itu dengan iblis sehubungan dengan mayat Yesus. Itu juga satu cerita yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang berikutnya. Tetapi yang pasti yang berdasarkan saya baca ini kitab Ulangan secara khusus pasal 34 kemungkinan besar yang menulis bukan Musa karena Musa sudah meninggal, maka kemungkinan besar adalah Yosua. Itu yang bisa saya tambahkan pertanyaannya tadi Pendeta. Terima kasih Pendeta. Oke, baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Silakan Pak Simon. Ada di dalam tulisan Petrus, di dalam kalau tidak salah 2 Petrus 1 ayat 21 apa 20-21 ya. Dia bilang sebab tidak pernah tulisan firman Tuhan ini dihasilkan oleh kehendak manusia. Saudara-saudara, namun dikatakan oleh dorongan Roh Kudus orang menulis ya firman Tuhan ini. Ya, jadi semua itu berasal dari Allah. Ya, mungkin di waktu mundur kemarin mungkin bisa saja musuh tidak menulis, namun bisa saja penulis lain yang menulis. Itu sebabnya di dalam Alkitab ini banyak sekali penulis-penulis. Namun semua itu berasal dari Allah. Jadi walaupun Musa sudah mati, ada orang lain yang bisa menulis juga. Ya, makanya di dalam Bilangan 12 ayat 6 Tuhan bilang bila mana ada seorang nabi, ya kamu harus percaya kepada dia. Karena aku berfirman kepada dia. Jadi banyak ada hamba Tuhan. Ya, ada petani, ya ada nelayan, ada dokter, ya ada hakim-hakim, ada raja, macam-macam. Tapi itu semua ilhamnya dari Tuhan sendiri. Maka itu di dalam Galatia 1 ayat 11-12 itu dia sangat jelas dia bilang kepada kita. Ya Paulus sendiri mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan ini bukan daripada manusia. Ini saya terima daripada Allah. Jadi saya sampaikan saja. Jadi bisa saja. Kenapa dia bilang ulangan? Makanya diulangkan lagi oleh Paulus kepada orang Galatia. Ya, jadi apa yang ditulis dahulu bisa saja diulangkan kepada kita sekarang. Dan itu semua bukan berdasarkan kehendak manusia. Oleh dorongan Roh Kudus maka banyak penulis-penulis menulis tentang firman Tuhan ini. Dari saya itu saja tambahannya. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Simon Kika yang sudah memberikan tambahan. Silakan Pendeta Sumampau untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah umat-umat Tuhan yang spesial. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi bila mana kita tetap setia di dalam Tuhan, maka ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke. Amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Sam Sumampau. Glory
Silakan Pendeta Sumampo, doa tutup. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini, kembali kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, di mana Engkau telah mengizinkan kami untuk bersekutu bersama dengan umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, secara khusus pelajaran hari Selasa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini merupakan bukti bahwa Engkau begitu peduli. Engkau ingin membekali kehidupan kerohanian kami supaya lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Lebih hari lebih mempercayai akan kuasa Tuhan yang telah berlaku di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan melalui pelajaran ini memberikan satu keyakinan. Bila mana kami tetap setia kepadamu, walaupun sebagai manusia yang berdosa, banyak juga kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Tetapi dengan kemurahan-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Engkau telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kami. Dan biarlah itu boleh menambah iman percaya kami lebih kuat lagi kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan, kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama beribadah, memperoleh kekuatan dari firman Tuhan, dan mungkin juga teguran-teguran yang dapat kita peroleh dari firman Tuhan, yang dapat membantu kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, saudara sekalian, seperti yang kita sudah mulai bahas pada tadi malam waktu New Jersey, ya, kita sudah membahas tentang dosa Musa dan kita sudah membahas bagaimana pertengkaran yang terjadi, orang-orang Israel bertengkar kepada Musa, dan kita tidak lain itu mereka adalah bertengkar kepada Allah. Dan kita sudah membahas sedikit di tambahan kita kenapa pertengkaran itu bukanlah sesuatu hal yang kita
harus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, malam ini kita berfokus secara lebih khusus kepada kenapa Musa itu yang harus apa? Kok satu dia punya apa ya? Satu kesalahannya itu kok begitu hebat, dia harus dihukum, dia tidak dapat apa ya? Dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Walaupun nanti kita akan lihat besok malam kita akan melihat bagaimana kematian Musa dan kebangkitan Musa dan hal-hal yang indah yang walaupun dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi ada yang lebih hebat yang telah Tuhan siapkan. Tapi baginya. Jadi pada saat ini mari kita masuk tentang dosa Musa bagiannya yang kedua. Ya. Dosa Musa bagian yang kedua. Baik saudara sekalian, pelajaran kita bacalah lagi. Bacalah lagi, dikatakan bacalah lagi Bilangan 20 ayat 12 dan 13. Ya. Bacalah kembali ayat ini untuk kemudian kita melihat ya. Alasan spesifik apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena apa yang dia lakukan. Nanti kita akan lihat bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi sebelum dia melakukan sesuatu ada yang juga dia telah lakukan. Ya, oke. Alasan spesifik apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena apa yang dia telah lakukan. Bilangan 20 ayat 12 sampai 13 katakan tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, ya, kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di mata orang-orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba. Kenapa? Kita sudah pelajari rib dari malam ya, pertentangan atau pertengkaran ya, mereka menentang Allah. Jadi Meriba ya. Demikian diberikan pada itulah mata air Meriba tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ulangan 31 ayat 2 katakan, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini Musa kembali mengulangi karena apa yang telah terjadi di dalam kitab Bilangan tersebut. Dia tidak akan melewati atau pergi ke tanah perjanjian tersebut. Ulangan 34 ayat 4 juga Musa kembali berkata, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Tapi aku mengizinkan engkau untuk melihatnya, dan dengan matamu sendiri kau dapat lihat, tetapi engkau, Tuhan katakan kepada Musa, engkau tidak akan menyeberang ke sana. Nah, menurut ayat ini, dosa Musa itu sebenarnya lebih dari sekedar usahanya sendiri untuk mengambil tempat Tuhan. Kita sudah baca ya tadi malam ya, waktu New Jersey bagaimana dikatakan, kami akan keluarkan air tersebut. Itu bukannya Musa dan Harun, tapi Tuhan ya. Nah, itu sudah hal yang cukup buruk ya untuk mengambil tempat Tuhan yang sudah cukup buruk. Tapi dia juga menunjukkan kurangnya iman. Kita lihat bagaimana orang-orang yang pemimpin rohani sekalipun kadang-kadang harus bergumul dengan iman mereka. Siapapun kita terus seringkali bergumul dengan percaya, gimana caranya untuk percaya kepada Tuhan ya. Dia juga katakan menunjukkan kurangnya iman yang bagi seorang seperti Musa tidak dapat dimaafkan. Kenapa tidak dapat dimaafkan? Kenapa kita sering dengar ya, kepada orang yang memiliki hak-hak istimewa lebih banyak dituntut dari mereka ya. Those with privilege comes responsibility. Tanggung jawabnya itu jadi lebih besar. Ya. Dia tidak dapat dimaafkan lagi. Dan lagi, ini adalah dari seorang yang dari semak belukar sampai selanjutnya, dia selalu, Musa memiliki pengalaman dengan Allah yang tidak seperti kebanyakan orang. Namun, walaupun dia yang berhadapan muka dengan muka, kita sudah lihat hebatnya Musa itu daripada nabi lain. Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Ya. Namun menurut teks ini, namun menurut teks ini Musa tidak percaya kepadaku, yang artinya Musa menunjukkan kurangnya iman pada apa yang telah Allah katakan, dan sebagai akibatnya dia gagal untuk menunjukkan kekudusan Allah di hadapan anak-anak Israel. Nah, dengan kata lain, seandainya Musa tetap tenang, tidak marah, tidak gusar, tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya, yaitu apa yang Tuhan katakan, itu yang dia lakukan. Ya, menunjukkan imannya dan percaya kepada Allah di tengah-tengah kemurtatan mereka, maka dia akan memuliakan Tuhan di hadapan umatnya dan sekali lagi menjadi teladan bagi mereka. Jadi kata inti kenapa Tuhan harus hukum, karena dari setiap pemimpin itu seringkali kita katakan, wah jangan ikut saya dong.
saya kan manusia juga seperti Anda. Anda harus mengikut Yesus. Nah, seringkali kita pemimpin-pemimpin ya, pendeta-pendeta seringkali kita apa? Berlindung di balik kata, oh mari kita lihat Yesus. Tapi jangan juga hati-hati ya, betul kita semua manusia, kita semua bergumul dengan iman. Kita semua, termasuk saya pendeta dan siapa saja, bergumul dengan iman kita. Tetapi sebagai orang yang diberikan hak istimewa untuk memimpin seperti Rasul Paulus, dia mesti bergumul dengan dosanya, sekalipun Rasul Paulus, tapi dia katakan, ikutlah aku, karena aku sudah mengikuti Yesus. Dengan kata lain, seperti Rasul Paulus, kita harus katakan, kita harus menjadi teladan juga. Kita harus dapat apa? Sebagai pemimpin harus dapat memimpin. Sebagai pemimpin harus bukan hanya berkhotbah, memberitakan firman, lalu kita tidak ikut firman tersebut. Ya, kita harus apa ya? Kita juga harus menjadi pelaku firman. Jadi harus menjadi teladan bagi mereka. Musa dituntut untuk menjadi teladan bagi mereka tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Perhatikan juga. Pelajaran sahabat kita katakan, perhatikan juga bagaimana Musa telah melanggar apa yang Tuhan perintahkan secara khusus untuk dia lakukan. Bilangan 20 ayat 8 kalau kita baca ya. Apa yang Tuhan perintahkan pada Musa untuk dilakukan, tetapi apa yang kemudian Musa lakukan sebagai gantinya. Bilangan 20 ayat 8 dikatakan dia hanya berkata, dia ambil tongkatmu, ya disuruh ambil tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mereka, di depan mata mereka kepada bukit. Jadi berkata, speak to the rock, speak to the cliff, ya kepada bukit batu. Kita hanya bicara supaya kemudian air keluar dari bukit batu itu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Tetapi apa yang Musa lakukan? Wah, bilangan 29 sampai 11 setelah dia kumpulkanlah mereka ya, diambil tongkat, betul seperti perintah Tuhan, diambil tongkat dari hadapan Tuhan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nanti kita akan lihat tambahan kita ya. Apa arti kata durhaka di sini yang cukup menarik ya? Kenapa dia bilang orang lain durhaka? Ya, nanti kita lihat ya. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu bukit batu ini? Dia sudah mengambil hak Allah ya. Apakah kami, mesti Allah ya, Allah yang keluarkan. Ayat 11. Tapi sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Kenapa enggak hanya 1 kali? Atau kenapa tidak 3 kali? Nanti cukup menarik kita lihat. Kenapa cuma 2 kali? Ya, secara lebih spesifik 2 kali dia hantam batu. Dia pukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, ayat 9 menyatakan bahwa Musa mengambil tongkat seperti yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Sejauh itu bagus. Oke, udah betul ya. Tetapi di ayat 10 gantinya berbicara kepada batu karang dari mana air kemudian akan mengalir sebagai ekspresi yang menakjubkan dari kuasa Allah. Cukup menarik kan kalau kita bicara air itu keluar. Musa gantinya memukulnya bukan hanya sekali tetapi 2 kali. Musa pukul 2 kali. Ya, memukul batu dan menyebabkan air keluar dari batu itu cukup menakjubkan ya. Cuman pukul air keluar, wah itu hebat juga ya. Tetapi tentu saja tidak sehebat jika hanya berbicara kepada batu itu dan air keluar. Itu lebih hebat lagi kalau kita berbicara, airnya keluar. Itu lebih hebat, tapi Musa tidak lakukan. Ya, Musa tidak lakukan. Tentu dilihat dari permukaan, ya dari atasnya saja. Ya. Mungkin hukuman Allah terhadap Musa terlihat sangat ekstrim. Setelah semua yang Musa lalui, dia sudah menderita untuk Tuhan. Dia telah dicela, bahkan bukan hanya oleh umat-umat, dicela bahkan oleh kakak-kakaknya sendiri, dihakimi, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa dia tidak akan diizinkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian? Kenapa tidak? Nah, selama kisah ini diceritakan, orang-orang yang bertanya-tanya, mengapa? Kenapa? Hanya karena satu tindakan terburu-buru. Tindakan apa terburu-buru yang kita lihat ya? Telah menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang sudah lama dia sendiri nantikan. Nah, menurut Anda, pelajaran apa yang seharusnya dipelajari oleh anak-anak Israel dari apa yang terjadi pada Musa? Jadi kenapa Tuhan harus hukum Musa? Nanti kita akan lihat di akhir pembahasan tambahan kita. Kenapa ini juga menjadi teladan bagi kita semua. Ya, dan juga termasuk saya sebagai pemimpin ya. Pemimpin rohani mungkin di Jemaat Fisdak ya. Apa kira-kira pelajaran yang dapat saya pelajari? Nah, pertama kita lihat ya, sebagai tambahan kita, bahwa Musa marah. Tentu saja Musa marah dan kemarahan itu adalah satu hal yang sering kali terjadi di antara kita ya. Menurut siapa namanya ini? Penulis ini saya tidak sempat lihat lebih jelas namanya ya. John, saya percaya namanya
Ya, oke. Jeff Scott ya, dia menulis artikel di website ini ya, Truth Applied. Dari sumber-sumber kemarahan itu adalah mungkin perasaan kita itu terluka, harga diri kita, pride kita ya, harga diri kita ya terluka, hati kita terluka. Itulah menyebabkan kita marah. Kita marah juga karena mungkin ada ketidakadilan yang apa? Yang dilanggar, hak-hak kita yang dilanggar, injustice. Atau kita marah karena, waduh, masa depan saya ini apa? Terancam, ya, ketakutan oleh sebab apa? Masa depan yang terancam. Kenapa saya tiba-tiba dipecat padahal saya masih bekerja dengan baik? Kenapa saya harus dipecat? Jadi ada ketakutan, ya. Dan yang keempat adalah frustrasi. Kita frustrasi. Kenapa? Karena usaha yang kita sudah lakukan, kita sudah rancangkan untuk lakukan apa? Tidak jadi, makanya kita apa? Kita marah. Ya, kita marah, dan marah itu penyebabnya ya. Penyebab sumber-sumbernya itu ada yang terjadi di dalam diri kita secara emosi, tetapi kemudian kemarahan itu harus apa? Harus ada yang dikeluarkan dari dalam tubuh, itu keluar, ada yang harus kena ya. Siapa yang kena? Ya, mungkin orang yang melukai kita itu yang kena. Orang yang membuat ketidakadilan kepada kita marahi dia atau apa? Frustrasi kita kepada usaha-usaha kita untuk didik anak dan lain, atau di dalam keluarga tidak berhasil, maka anak-anak atau istri kita atau suami kita yang apa ya, yang kena kemarahan tersebut. Jadi menurut Webster kemarahan itu adalah apa? Perasaan tidak senang yang kuat dan biasanya antagonisme. Yang apa? Antagonisme artinya perasaan yang bertentangan ya terhadap atau melawan sesuatu. Sesuatu yang perasaan ini tidak senang karena tindakan yang diperlakukan kepada kita bertentangan atau melawan kehendak kita. Jadi kita harus apa? Lawan hal tersebut ya. Nah, kemarahan sendiri, kata marah ini sendiri sebenarnya tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah ya kalau kita marah ya? Kenapa tidak salah? Nah, marah itu sebenarnya kata kemarahan itu sendiri itu sebenarnya tidak salah karena itu tergantung dari penyebab kemarahan. Ya, penyebab kemarahan itu apa? Apakah karena saya merasa terluka, kenapa saya diremehkan? Nah, itu jadi masalah kan? Penyebab kemarahan itu, dan berikutnya apakah masalahnya juga apakah kemarahan itu dapat dikendalikan atau tidak. Jadi kenapa? Apa penyebab kemarahan itu? Apa yang menyebabkan kemarahan itu muncul in the first place? Lalu apakah kita dapat mengontrol kemarahan tersebut? Alkitab berbicara tentang marah ya. Efesus 4 ayat 26 katakan, apabila kamu menjadi marah, ya, kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi bisa kita marah, tapi jangan berbuat dosa. Jadi dosa itu apa ya? Jangan, artinya kemarahan itu kita tujukan ya towards or against something. Sesuatu yang kita marahi itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang tidak membawa kita untuk berbuat dosa. Apa contohnya? Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita lihat ya. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam. Jadi kontrol kemarahan tersebut. Jangan sampai apa? Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa? Kalau Anda baca ayat 27, Efesus 4 ayat 27, karena kalau sudah dibiarkan berlarut-larut, setan yang akan ambil kontrol. Jadi kalau kelamaan marah kita itu, maka itu kita akan dikuasai oleh setan. Makanya jangan sampai matahari terbenam, dengan kata lain ayat ini katakan ya. Jadi itulah kita dikatakan kalau jangan marah, tetapi marah kita seringkali harus bukan harus marah ya, kita seringkali marah terhadap apa? Marah terhadap sesuatu ya. Terhadap sesuatu atau melawan sesuatu. Sesuatu itulah yang membuat kemarahan itu menjadi benar atau tidak apa? Tidak benar. Ya, apa yang kita marahi itu? Misalnya, kita lihat Tuhan marah terhadap dosa ya. Allah kita itu marah terhadap dosa ya. Allah yang Maha Suci, yang Maha Benar ya, tidak menerima dosa, dia marah kepada dosa. Apakah Allah berdosa saat Allah marah terhadap dosa? Nah, kalau kita bicara tentang marah, arti kita marah itu biasanya arti terhadap sesuatu itu kita menginginkan kehancuran ya. Orang yang menyakiti kita ingin dia itu apa? Idenya itu hancur ya. Atau dia mencoba untuk menghancurkan masa depan saya marah kepada dia, harapan saya adalah saya ingin menghancurkan karena dia sudah menghancurkan masa depan saya misalnya, maka saya menghancurkan juga apa? Masa depan dia. Jadi kemarahan itu biasanya menimbulkan kehancuran terhadap sesuatu. Nah, kalau Allah marah terhadap dosa, maka artinya dia menginginkan kehancuran dari dosa. Ya, dia mengasihi orang berdosa. Ya. Allah mengasihi orang berdosa. Dia mau kita apa? Bertobat, berbalik, jangan berbuat dosa lagi. Karena Allah marah terhadap dosa. Dia tidak ingin dosa itu
tetap hidup. Dia ingin dosa itu mati. Dia ingin dosa itu mati, dan orang yang berdosa hidup. Itu dia ya, Allah kita ya. Dia mengasihi orang berdosa, membenci dosa kita. Dia membenci dosa artinya dia menginginkan kehancuran daripada dosa itu. Tapi itulah Allah. Dia fokus Allah kepada sesuatu itu adalah dosanya. Tapi bagi kita, yang kita manusia, kalau kita marah, yang kita marah itu mungkin karena orangnya yang kita marah. Kenapa? Karena melukai perasaan kita, harga diri kita dilukai. Kita ingin marah kepada orang tersebut. Nah, inilah amarah, berbeda antara amarah Allah dan amarah manusia. Dan Alkitab berbicara tentang amarah manusia ya. Yakobus 1:20 katakan, sebab amarah manusia yang selfish, yang berdasarkan harga diri yang terluka, itu artinya kesombongan kita, harga diri dan lain sebagainya, tidak diperhatikan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada saat kita marah itu, kita marah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kita menginginkan bukannya kebaikan, tapi seringkali ya kehancuran perasaan mereka. Alih-alih, saya pernah membawa khotbah dan mendidik ya, alih-alih psikologis ya, berbicara bahwa kalau kita sering memarahi anak kita, ada brain cell dalam otak anak-anak itu yang rusak, amigdala, apalah namanya ya, saya tidak sempat lagi mau taruh di sini. Tapi itu dapat merusak brain cell dalam otak orang yang kita marahi, anak-anak kita misalnya. Ya. Jadi itu tidak baik dengan kesalahan. Karena yang kita marah orangnya, bukan dosanya seringkali ya. Bukannya dia, oh kamu salahnya karena ini nak ya. Tapi kamu ini memang bodoh, kamu ini memang begini. Wah, kita hancurkan anak tersebut atau orang tersebut, dan bukannya dosanya yang kita hancurkan. Jadi itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah menurut Yakobus 1:20. Dan itulah amarah manusia. Tidak heran Amsal 15 ayat 18 katakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pertengkaran atau perbantahan. Jadi marah dan bertengkar itu berhubungan. Kita sudah baca ayat ini kemarin ya. Yakobus 4 ayat 1-2. Jadi pertengkaran itu adalah hasil dari orang yang marah karena ada nafsu yang ada dalam tubuh kita, diri kita. Kita mengingini sesuatu, kita tidak memperoleh, maka kita marah. Kita menginginkan sesuatu, kita tidak peroleh. Saya mau suami saya, istri saya berubah. Wah, dia nggak berubah. Wah, saya marah. Kita marah, kita bilang kamu ini memang seperti ibumu, seperti mamamu, seperti bapak, dan lain sebagainya. Menghancurkan dengan kata-kata kita ya. Jadi kita menginginkan sesuatu, kita tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa dengan marah dan kata lainnya, dan bertengkar karena kamu tidak berdoa. Jadi amarah manusia beda dengan amarah Allah. Itu amarah Allah supaya kita suci. Tapi amarah manusia itu seringkali karena adanya selfishness, kepentingan diri kita sendiri. Harga diri, kesombongan, ya, hawa nafsu kita yang tidak terpenuhi. Nah, coba kita lihat. Bahayanya daripada marah manusia itu, ayat Yakobus 4 ini katakan apa? Dapat membuat kita apa? Membunuh. Ya, kamu mengingini sesuatu, ya. Ya, kalau kemudian kamu iri hati, tidak dapat yang kamu ingini, kamu sampai bahkan apa? Membunuh ya. Jadi siapa kira-kira ya? Siapakah yang dapat kita pikirkan di dalam tokoh Alkitab yang digambarkan dalam Yakobus 4 ayat 2 yang mengingini sesuatu, tidak memperolehnya. Lalu siapa? Lalu kemudian dia membunuh. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah yang marah, dan dosa itu adalah apa yang terjadi kepada Kain ya. Katakan bahasa Indonesianya, mengapa hatimu panas dan mukamu apa? Muram. Ya. Bahasa Inggrisnya bukan hati panas, itu artinya marah. Why are you angry? Jadi pada saat itu Tuhan berkata, kenapa kamu marah? Kenapa mukamu muram? Ya. Kenapa kau tidak berbuat baik? Kalau itu hati-hati, Tuhan kata, if you do what is right, will you not be accepted? Ya. Kenapa? Dia kata, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi marah itu, pada saat kita marah, ya, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Jadi kalau sampai malam hari kita masih tetap marah, dosa itu bukan lagi di depan pintu, dia sudah masuk ke dalam kamar hati kita ya, bukan lagi di depan pintu. Makanya jangan marah itu lama-lama ya, supaya dosa itu jangan sampai masuk ya. Jadi itulah sebabnya kita lihat bagaimana Kain ya, dalam kemarahannya dia tidak mencapai tujuan yang dia inginkan, lalu kemudian dia apa? Membunuh adiknya, berdosa ya. Ujung-ujungnya apa? Yang kemarahan yang ditimbulkan dari penyebab hawa nafsu kita ya, dan tidak terkendalikan,
menyebabkan apa? Dosa, kematian daripada Habel. Jadi kita lihat sini ada hubungan erat antara marah yang menghasilkan dosa. Amsal 29 ayat 22 katakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar. Ada orang-orang di Indonesia, ada kampung-kampung tertentu atau suku-suku tertentu di Indonesia. Waduh, bangga sekali kalau dibilang, wah tukang marah mereka. Itu marah itu seakan-akan tanda apa? Kita itu jago, kita jawara kita kalau kita dianggap sebagai orang yang gampang marahnya, gampang gusarnya. Hati-hati ya, hati-hati kalau kita bangga dengan kemarahan. Amsal 29 ayat 22 bahasa Inggrisnya, an angry man stirs up dissension and hot-tempered one commits many sin. Kemarahan itu menyebabkan apa? Dosa. Menuntun kita untuk berdosa. Jadi jangan pernah umat-umat Tuhan berbangga, wah saya ini pendeta, saya ini gampang marah. Hati-hati berbicara. Kalau kita membanggakan kemarahan-kemarahan yang gampang terjadi, ya itu akan komit banyak dosanya. Bahasa Indonesia cuma tulis pelanggaran ya. Dan cukup menarik karena kata hot-tempered atau hemah ini berarti itu marah, rage, ya, heat, rage, dan juga itu apa? Racun. Ya. Dihubungkan bahwa pada saat kita gusar, lekas gusar, sesungguhnya kita sedang apa? Memiliki racun, ya, memiliki racun. Nah, kalau kita lihat ya di Amerika ini ya, kalau ada warning ataupun apa, kalau kita diminta untuk berhati-hati, danger dikatakan, danger, ada racun. Ada biasanya kata racun itu dihubungkan dengan kata danger, berbahaya. Racun itu apa? Berbahaya, tapi seperti pepatah ini katakan anger, kata anger dalam bahasa Inggris itu artinya marah ya. Anger is one letter short of danger. Kalau kita dari kata danger itu D-nya kita hilangkan, bahaya itu kalau D-nya dari kata bahaya itu kita hilangkan, maka yang sisanya itu adalah apa? Marah. Yang sisanya itu adalah marah. Kalau kita marah itu adalah sangat berbahaya karena itu adalah racun, hemah. Bahasa Inggrisnya hemah, racun. Kemarahan itu adalah racun ya. Jadi Musa itu marah ya. Dia marah kepada bangsa Israel ya. Dia tuh keterlaluan kamu selalu buat ini. Biasanya dia sabar dan memang waktu dia dipanggil, waktu dia bangsa itu mau bertengkar dengan Musa dan Harun ya dia masih menghadap Tuhan. Dia menghadap Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kami harus buat? Lalu Tuhan katakan, kamu keluar berbicara kepada gunung batu, lalu apa? Air akan keluar. Tapi tetap saja dengan kata lain waktu dia menghadap Tuhan sekalipun dia sebenarnya masih marah di apa yang saya harus buat nih kepada bangsa yang keras kepala ini, tegar tengkuknya ini ya. Dia marah. Jadi kemudian dia apa? Yang menjadi kita lihat pada umumnya orang yang marah itu pertama-tama yang terjadi dengan kemarahan itu adalah kata-kata. Kata-kata yang apa? Keluar, tidak heran. Mazmur 106 ayat 32 dan 33 berbicara tentang kemarahan Musa. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 106 ayat 32 dan 33? Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka. Kenapa apa yang celaka karena mereka? Sebab mereka memahitkan hatinya. Jadi masalah kemarahan Musa itu dia apa? Hatinya jadi pahit. Ya, his trouble come to Moses because of them, they rebel. Ya, jadi hatinya pahit sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi hati-hati dengan apa ya? Wounded pride kita. Seringkali kita kecewa, diremehkan, dikecilkan orang, ya, dicerca, dituduh yang nggak benar, ya. Pokoknya macam-macam orang bisa buat kepada kita. Hati kita harus sakit sekali. Ya, hati-hati juga kalau kita merasa hati yang sakit lalu kemudian kita harus berkomentar ya, maka apa yang terjadi? Ia teledor dengan kata-kata. Di bahasa Inggrisnya, for they rebelled against the Spirit of God and rash words came from Moses' lips. Kata-kata yang apa? Yang keras, yang teledor, yang tidak sepantasnya dengan kata lain keluar ya. Kata-kata yang bagaimana yang keluar? Kata-kata yang mana yang keluar dari mulut Musa karena hatinya yang terluka pada saat itu ya, yaitu kata-kata yang dilatar belakangi dengan satu sikap bahwa dia lebih suci, lebih baik dari orang lain. A holier than thou attitude bahasa Inggris. Jadi, saya ini lebih baik dari orang-orang keras kepala ini. Masa mereka itu tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan atau saya katakan kepada mereka. Inilah yang Musa lakukan ya, Bilangan 20 ayat 10 ya. Kita sudah baca dua malam ini ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia, rash words.
Berkatalah dia. Kata yang keras ya. Bahasa ini kalau bahasa di dalam kitab Bilangan 20 ayat 10 hanya dikatakan berkatalah dia. Tapi kalau kita hubungkan dengan tadi yang kita sudah baca dalam Mazmur 103, 32 dan 33, maka rash words, kata-kata yang keras, ya, kata-kata yang kasar keluar dari mulut mereka atau dari mulut Musa ya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Wah, dikatakan orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Nah, cukup menarik ya. Dia sedang berbicara kepada orang-orang durhaka tentang ketidakpenurutan mereka, tetapi apa yang terjadi? Itulah seringkali ketidakpenurutan orang lain. Seringkali kalau kita dalam keadaan marah, membuat kita berdosa, membuat kita juga menjadi tidak menurut. Kita juga menjadi tidak menurut. Kenapa? Dia katakan orang-orang ini, kalian orang-orang durhaka. Nah, kata cukup menarik lagi saudara ya. Kata durhaka di dalam bahasa Ibrani adalah marah. Untung sama dengan bahasa Indonesia ya. Jadi rebels, orang-orang durhaka. Kamu, hai, dikatakan dengarlah kepadaku, hai marah. Hai orang-orang durhaka. Itu bahasa dari kata apa? Dari kata Ibraninya marah, artinya rebellious. Tapi arti selain pemberontak atau durhaka adalah tidak menurut. Kamu, hai orang-orang yang tidak menurut. Dengan kata lain, kamu tidak menurut. Dengan kata Musa katakan, kamu tidak menurut, aku ini yang penurut. Dengan kata dia bedakan, kamu itu tidak menurut, aku yang penurut. Saya lebih baik daripada kamu. Saya lebih suci, saya lebih baik daripada kamu. Ya, padahal kita lihat kemudian di dalam kemarahan, orang yang baik menjadi tidak baik, orang yang suci menjadi tidak suci. Kita tahu apa yang kemudian Musa lakukan ya. Apa yang kemudian Musa lakukan. Tapi di dalam kemarahannya, dia memarahi orang-orang yang marah, pemberontak, tapi dia sendiri kemudian menjadi apa ya? Menjadi pemberontak atau yang tidak menurut. Kenapa? Tuhan berfirman, katakanlah di depan mata mereka kepada batu itu supaya diberi apa? Diberi airnya. Tetapi apa yang Musa buat? Ya, dia gantinya dia berbicara kepada batu supaya air itu keluar. Tapi Musa, Bilangan 20:11 kata, Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. 2 kali. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa 2 kali dia pukul? 1 kali aja cukup. Nah, kalaupun memang dia marah, kalau orang marah kan, waduh dia hajar bukan hanya 1-2 kali, dia berkali-kali dia mungkin bisa hajar ya. Kenapa cuma 2? Ya, kenapa Musa hanya pukul 2 kali? Ya. Kenapa? Karena di dalam perjalanan umat Israel di padang gurun, 2 kali saja ada air keluar dari batu. Dan di kali pertama, batu itu keluar karena Tuhan yang perintahkan untuk dipukul 1 kali. Jadi Tuhan perintahkan Musa, pukul batu itu 1 kali. Tetapi sekarang di Bilangan 20 ayat 11, Musa gantinya pukul 1 kali, dia apa? Pukul 2 kali. Ini saya ini di bawah Allah lah minimal. Allah suruh waktu lalu 1 kali, tapi sekarang saya pukul mungkin apa ya? 2 kali, dia pukul 2 kali. Tapi bukan itu saja. Cukup signifikan juga. Kenapa tidak berkali-kali atau 1 kali? Karena sudah sebelumnya 1 kali. Tapi kenapa 2 kali? Karena apa? Karena di padang gurun seperti saya katakan tadi, 2 kali air keluar dari batu dan yang pertama itu terjadi di Keluaran 17 ayat 6. Maka aku berdiri, Tuhan katakan, aku akan berdiri di sana di depanmu. Waduh, biasanya ya, ini cukup menarik sebelum kita lihat apa yang terjadi kemudian. Allah ini berdiri, Allah menghadap Musa. Kata lainnya daripada ayat ini kata, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, arti aku akan menghadap kepadamu. Tuhan Allah akan datang menghadap kepada apa? Kepada Musa, mewakili umat manusia Musa ya. Ini cukup signifikan. Kenapa? Karena kalau Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang utama, manusia yang datang menghadap kepadanya. Manusia yang datang berdiri di depan Allah. Tapi di sini coba kita lihat ada yang sangat signifikan. Ini menggambarkan tentang Yesus yang datang menghadap umat manusia. Yesus yang datang menghadap umat manusia direndahkan menjadi seperti hamba menghadap manusia dengan kata lain ya. Tapi seperti itulah. Ya, aku akan berdiri di sana di depanmu. Aku akan datang kepadamu, menghadap kepadamu. Di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Inilah satu gambaran apa?
bahwa batu dipukul ya. Dan batu atau rock itu dari bahasa Ibrani sela. Dan sela ini adalah seringkali orang-orang Yahudi atau orang Israel selalu berbicara tentang Allah itu dengan menggunakan kata apa? Selah. Allah itu adalah Selah. Misalnya Allah Selah, 2 Samuel 22:2. Ia berkata, ya Tuhan, bukit Selahku. Ya, Allah itu adalah Selah. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Begitu banyak ayat di Alkitab berbicara tentang Allah itu gunung batu. Allah itu adalah Selah. Selah itu adalah gambaran lain daripada Allah. Jadi Allah itu harus dipukul. Allah datang menghadap manusia, menghadap Musa, dan dipukul satu kali. Yesus yang datang ke dunia dan harus mati. Ya, Yesus yang datang di dalam dunia dan harus mati. Jadi Keluaran 17 ayat 6, memukul batu, memukul Allah, menggambarkan Yesus yang datang menghadap manusia. Dengan kata lain, Yesus yang hanya satu kali datang dan satu kali apa? Mati. Jadi itulah sebabnya Allah tidak perintahkan waktu peristiwa kedua disuruh untuk keluarkan air. Allah tidak bilang lagi, Musa kali ini pukul lagi batunya. Ya, Allah tidak bilang begitu. Allah katakan apa? Katakan saja. Kenapa? Karena Keluaran 17 ayat 6 ini menggambarkan Yesus yang akan datang dan kemudian mati hanya satu kali mati. Yesus tidak akan mati 2 kali untuk umat manusia. Cukup 1 kali saja Yesus mati. Tetapi inilah Musa adalah gambaran kita semua. Kita seringkali menyalibkan Yesus, kita menerima dia, ya, kita bertobat. Tetapi kemudian kita seringkali kita terus-menerus berdosa. Jadi pada saat kita terus-menerus berdosa, sebenarnya kita sedang memukul Tuhan kita itu berkali-kali. Ya. Kita membuat Yesus harus mati berkali-kali. Jadi kita harus ingat. Itulah sebabnya kalau kita selalu mengingat pengorbanan Yesus setiap harinya, kita melihat bagaimana Yesus yang berjalan menuju Bukit Golgota dengan tubuh yang hancur, bahkan tidak sanggup mengangkat kayu salibnya. Maka saudara dan saya, kalau setiap hari kita merenungkan perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota, maka kita tidak akan lagi memiliki satu kerinduan untuk berdosa. Saya tidak katakan kita tidak akan pernah lagi berdosa, tapi kalau itu terus menjadi pemikiran kita, maka kita akan apa? Aduh Tuhan, dijauhkanlah kiranya pada hari ini saya untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena saya tidak ingin memukul engkau berkali-kali. Saya tidak ingin memukul engkau berkali-kali. Tapi inilah yang terjadi ya. Kemudian Tuhan hanya katakan berbicara, tetapi Musa apa? Pukul batu itu apa? 2 kali. Seperti kita yang sering memukul mati Yesus Kristus itu berkali-kali. Allah menghukum siapa? Allah menghukum Musa. Dia tidak dapat masuk. Dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Orang Israel ini yang bersengketa atau bertengkar dengan Musa atau bertengkar dengan Allah secara tidak langsung, mereka dapat air. Ya, kenapa? Mereka tidak dihukum. Bukankah mereka yang penyebab masalah itu bukannya Musa kan? Penyebab masalah itu orang-orang Israel ini, orang-orang yang pemberontak ini, orang-orang yang suka bertengkar ini, orang-orang yang tidak menurut ini. Tetapi inilah ya, kenapa orang-orang Israel tidak dihukum? Karena Musa itu yang selalu menjadi mediator, pengantara bagi mereka. Musa lah yang selalu apa? Dalam kisah-kisah perjalanan orang Israel, Musa yang selalu menjadi pembela mereka. Tuhan tolong bangsa ini Tuhan, lebih baik sayalah yang kau hukum daripada mereka. Selalu Musa seperti begitu. Dan peristiwa ini dalam bilangan 20 ini Musa kembali menjadi pengantara mereka sehingga mereka dapat apa yang mereka minta. Ya. Kenapa? Karena ada yang menjadi pengantara bagi mereka. Nah, ada ahli-ahli Alkitab katakan Musa dihukum karena Musa bisa menjadi pengantara bagi bangsa Israel, tetapi tidak ada yang menjadi pengantara bagi Musa. Tidak ada yang mendoakan Musa. Ya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menganjurkan pada kita semua. Mari kita saling apa? Mendoakan satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya pendeta yang mendoakan Anda, tapi Anda juga bisa terus-menerus tolong doakan pendeta-pendeta Anda di jemaat Anda masing-masing. Kenapa? Karena jangan kita berpikir pendeta itu hanya selalu menjadi pengantara bagi kita, mendoakan kita untuk tapi mari kita doakan juga pendeta supaya ada juga yang menjadi pengantara bagi pendeta tersebut ya. Itulah pelajaran sampingan yang dapat kita lihat dari kisah ini ya. Jadi bangsa itu tidak dihukum tapi Musa tetap dihukum ya. Kenapa Musa harus dihukum? Ya, saya percaya pada saat kita memiliki banyak hak-hak istimewa,
kita semua juga diberikan apa? Tanggung jawab. Jadi jangan pikir kita, kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka saya tidak dapat diperlakukan apa? Hukum ataupun peraturan itu tidak perlu berlaku kepada kita. Nobody is above the law. Tidak ada seorang pun yang berada di atas apa? Di atas hukum, dengan kata lain. Ya. Lukas 12 ayat 48 berkata, sebab kepada orang yang kepadanya banyak diberi hak-hak istimewa menjadi seorang pemimpin. Ya, bukan berarti dia bebas untuk berbuat apa saja. Ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, kepada kita yang sudah mengetahui lebih banyak mungkin dari saudara-saudari kita yang mungkin tidak setiap hari seperti kita mengikuti pelajaran, ya, kita mengetahui banyak hal dari firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita yang sudah mengetahui banyak. Jangan kita pikir, kalau gitu pendeta ya udah mulai saat ini saya tidak usah lagi dengar firman Tuhan supaya saya tidak banyak dituntutnya. Oh, jangan begitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, betul akan banyak yang dituntut dari kita, tetapi pada saat yang bersamaan yang dituntut dari kita itu kalau kita menerapkan firman itu dengan sesungguhnya, dengan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tuntutan-tuntutan itu tidak menjadi arti apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak bisa dituntut karena kita telah menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Tapi inilah ya. Jadi poinnya adalah Musa seorang pemimpin, kepadanya diberikan kepercayaan, kepadanya apa? Dituntut juga apa? Banyak. Dan kepada Musa mungkin apa yang dikatakan Amos 3 ayat 2 itu dapat diaplikasikan. Amos 3 ayat 2 katakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi mengatakan, Musa, hanya kamu yang kukenal sebagai pemimpin bangsa Israel dari umat Israel. Sebab itu aku akan menghukum kamu Musa karena segala kesalahan. Jadi Anda, saya, siapa saja pada saat kita menjadi apa ya? Siapapun umat Tuhan ataupun pemimpin umat Tuhan dan lain sebagainya ya, kita akan apa? Bukan berarti kita berada di atas apa? Penghakiman. Kita semua akan dibawa kepada penghakiman. Jadi Musa telah menjadi contoh yang tidak baik. Dia tidak menjadi contoh yang baik. Nah kalau saja Musa dibiarkan, ya oke lah, cuma satu kali dia salah, ini bangsa ini, waduh banyak kali mereka bersalah, tapi oke, Tuhan apa, ampuni mereka. Kau Musa satu kali ini. Nah kalau Musa dibiarkan satu kali pun dia berdosa, ya, dia dibiarkan, maka umat Israel atau kita semua akan apa? Juga memiliki alasan, ya kalau saya jadi pemimpin ya satu kali saya berdosa, satu kali saya bersinah mungkin ya nggak apa-apa, nggak perlu saya bertobat, nggak perlu saya minta ampun dari Tuhan. Itu menjadi presiden ya, menjadi hal yang tidak tentunya Tuhan dan kita inginkan. Tuhan ingin agar kita tidak berdosa. Dia marah kepada dosa. Dia ingin dosa itu dihancurkan. Dan dia pada saat kita sebagai pemimpin-pemimpin siapapun kita, marilah kita mempelajari dari pelajaran Musa ini. Bahwa Allah menginginkan satu kehidupan yang baik pada saat kita menurut hukumnya yang memerdekakan. Hukumnya yang memerdekakan. Kenapa? Karena pada saat kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita akan menjadi teladan bagi banyak orang lain. Kita menjadi teladan yang patut dicontohi bagi orang lain. Dan kita dapat membawa orang untuk melihat Tuhan yang akan terus-menerus menuntun kehidupan kita. Inilah dapat saya bawakan pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.